Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio renungan pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 14 Desember 2020 berjudul Sebuah Pelajaran yang Berlangsung Sampai Kekekalan. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mari kita ikuti penjelasannya. Rencana penebusan tidak akan dimengerti sepenuhnya, meskipun pada waktu umat yang ditebus itu melihat sebagaimana mereka dilihat dan mengetahui sebagaimana mereka diketahui. Tetapi sepanjang zaman kekekalan, kebenaran baru akan dibukakan terus-menerus kepada pikiran yang penuh dengan kekaguman dan kesukaan. Meskipun kedukaan, kesakitan, dan pencobaan dunia telah berakhir dan penyebabnya telah dibuangkan, umat Allah akan selalu mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai harga keselamatan mereka. Salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian umat tebusan selama-lamanya. Dalam Kristus yang dimuliakan itu, mereka akan melihat Kristus yang disalibkan. Tidak akan pernah dilupakan bahwa Ia yang berkuasa menciptakan dan menopang dunia-dunia yang tak terhitung banyaknya di Siantero Jagat Raya ini. Allah yang Maha Kasih, penguasa sorga, Ia yang dipuja oleh kerub dan serafin, yang bersinar dengan sukacita, merendahkan dirinya untuk mengangkat manusia yang jatuh, yang menanggung kejahatan dan kehinaan dosa, dan wajahnya yang disembunyikan hingga kutukan dunia yang hilang ini meremukkan hatinya dan menyerahkan hidupnya mati di salib Golgota. Bahwa pencipta segala dunia, penentu semua tujuan, harus mengesampingkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya kepada manusia, akan selalu membangkitkan keheranan dan kekaguman alam semesta. Sementara bangsa-bangsa yang diselamatkan memandang penebus mereka dan memandang kemuliaan Bapa yang bersinar di wajahnya, sementara mereka memandang taktanya yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan mengetahui bahwa kerajaannya tidak akan pernah berakhir, mereka mengangkat suaranya dalam nyanyian kegembiraan. Layaklah anak domba yang tersembelih itu, yang telah menebus kita kepada Allah oleh darahnya sendiri yang paling mulia. Misteri salib menjelaskan semua misteri lain. Dalam terang yang memancar dari Golgota, sifat-sifat Allah yang telah memenuhi kita dengan ketakutan dan kedahsyatan tampak indah dan menarik. Belas kasihan, kelembutan, dan kasih orang tua tampaknya dipadukan dengan kesucian, keadilan, dan kuasa. Sementara kita memandang keanggungan taktanya yang mulia dan ditinggikan, kita melihat tabiatnya dan manifestasi yang berkemurahan, dan mengerti seperti belum pernah sebelumnya makna dari panggilan Bapa kami. Akan tampak bahwa Ia yang tidak terbatas dalam hikmat tidak merancang rencana lain bagi keselamatan kita kecuali pengorbanan anaknya. Akibat dari pertentangan juru selamat dengan kuasa-kuasa kegelapan adalah sukacita bagi umat tebusan yang akan menyumbang kepada kemuliaan Allah selama-lamanya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 686 dan 688. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dapat menuntun dan menguatkan iman percaya kami untuk kami tetap hidup setia kepada Tuhan.
Pada saat ini kami terus berdoa kepada para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan Tuhan curahkan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan. Kami berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa, bahkan RT-RT. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi dan juga gejolak yang sedang terjadi saat ini, masalah demi masalah, kami yakin dan percaya bahwa dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, pemerintah kami dapat mengatasi semua gejolak dan masalah yang terjadi saat sekarang ini, boleh sesuai dengan petunjuk dan hikmat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.